Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Susan dalam program Berbagi Kisah. Kali ini kita akan ditemani oleh dua orang narasumber. Beliau adalah Ibu Siti Raudah sebagai pengelola program DBD di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, dan juga Ibu Tika Prahesti, beliau adalah pengelola program malaria. Pemirsa, kali ini kita akan membahas atau berbagi kisah tentang pemburu nyamuk. Mereka adalah garda depan melawan malaria dan DBD. Kita tidak akan panjang untuk bercerita pada segmen pertama ini. Kita akan langsung dengan tugas dan pengendali nyamuk. Baik, kita akan berkenalan dulu dengan Ibu Siti Raudah dan Ibu Tika. Apa kabarnya Ibu Siti Raudah? Alhamdulillah baik dan sehat. Bagaimana kabarnya Ibu Tika? Baik. Alhamdulillah, senang bisa bergabung dan bersama kami di program Berbagi Kisah. Pemirsa, kali ini kita akan berbagi kisah tidak hanya untuk berbagi cerita, tapi juga ini mungkin sifatnya akan berbagi informasi terkait dengan edukasi bagaimana pengendalian nyamuk di lingkungan kita maupun masyarakat pada umumnya. Baik, kita akan bertanya, bisa diceritakan apa saja tugas seorang pengendali penyakit yang bersumber dari nyamuk? Mungkin dari Ibu Tika? Tugas kami sebagai pengelola program malaria di Dinas Kabupaten Tabalong utamanya adalah surveillance atau pengendalian penyakit, yaitu kemudian edukasi kepada masyarakat, kemudian pengendalian jentik, upaya untuk pengendalian jentik dan pemberantasan sarang nyamuk, kemudian berkolaborasi dengan profesi lain seperti promosi kesehatan, kemudian kesehatan lingkungan, dan juga utamanya adalah laboratorium untuk penegakan diagnosa. Baik, kemudian Ibu Siti Raudah, siapa saja yang termasuk dalam tim penanganan penyakit ini di lapangan dan apa saja perannya? Untuk penanganan kasus baik itu DBD maupun malaria, kita selalu koordinasi. Itu salah satu yang sangat penting. Perannya yaitu petugas Kesling, apa yang sudah disampaikan Bu Tika tadi. Mereka itu kegiatan petugas Kesling itu survei jentiknya. Jadi untuk kegiatan survei jentik itu bisa dilakukan bila ada kasus ataupun ada kegiatan pemantauan jentik berkala. Itu kegiatan-kegiatan untuk petugas Kesling. Kemudian untuk pengelola program DBD maupun DBD maupun malaria, maksudnya kegiatannya itu pengumpulan data. Jadi data baik itu kasus-kasus yang sudah dilaporkan, apalagi kalau masalah DBD itu demam denyu ataupun positif DBD, tetap sebagai bahan laporan ataupun sebagai bahan pemetaan untuk kasus malaria. Kemudian untuk Promkes, promosi kesehatan, mereka itu melakukan edukasi, KEE-nya perlu dilakukan baik itu ke masyarakatnya langsung maupun ke tenaga-tenaga kesehatan, pengelola-pengelola yang ada di puskesmas, bagaimana cara pencegahan dan pengendalian penyakit baik itu malaria maupun DBD, itu sama saja. Jadi tadi terkait dengan programnya ada juga mulai jentik ya, Bu Tika? Betul. Jadi sudah itu apa mendapat laporan dulu bahwa ada kasus atau bagaimana sehingga bisa menemukan jentik tadi? Kalau kita di surveillance biasanya kita ada pemantauan jentik secara berkala, Ibu. Jadi ketika terjadi peningkatan kasus angka ABC, apa itu ABC mungkin? Angka bebas jentik. Jadi itu kita pantau. Kemudian jika ada peningkatan jumlah itu
biasanya diiringi dengan peningkatan kasus. Okay. Tetapi kalau di malaria ada perbedaan dengan DBD. Kalau di malaria biasanya perbedaannya nyamuk ya, utamanya malaria kita penyakit menular yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Kalau DBD ditularkan oleh nyamuk Aedes. Jadi berbeda itu ya? Berbeda. Kemudian juga untuk siklus menggigitnya pun berbeda. Jika penyakit malaria, nyamuk Anopheles biasanya menggigit itu mulai pukul 6 sore sampai 6 pagi. Oh, jadi 6 jadi sore sampai 6 pagi. Itu Anopheles. Okay. Itu Anopheles penyakit yang ditimbulkan apa? Malaria. Malaria. Kemudian cara menggigitnya pun beda. Bukan posisinya ya. Maksud saya posisinya. Kalau nyamuk Anopheles itu menukik dia. Posisinya itu ciri khasnya, khas Anopheles kalau menggigit. Kemudian untuk Aedes bisa dijelaskan oleh Ibu Rauda. Ya. Nah, kemudian tadi kan ada untuk perbedaan antara malaria dan DBD, baik dari sisi penularan dan gejalanya. Untuk malaria tadi sudah diceritakan sama Ibu Tika. Nah, kemudian untuk DBD-nya gimana, Bu? Kalau untuk DBD itu sama dengan bahwa penyakit DBD itu penyakit menular dengan bersumber binatang. Dia nyamuknya itu ada 2 jenis, yaitu nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk albopictus gitu, albopictus. Dia ada 2 jenis. Jadi 2 jenis nyamuk ini dia ada yang di dalam rumah, ada yang di luar rumah. Jadi masa menggigitnya tadi beda dengan nyamuk malaria. Kalau untuk nyamuk DBD ini waktu menggigitnya itu jam 7 pagi sampai jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Nanti sore dia beraktivitas lagi mulai jam 3 sampai jam 5 sore kayak gitu. Jadi aktivitas nyamuk baik itu Aedes aegypti maupun nyamuk albopictus dia itu sama, tapi bedanya nyamuk ini dia ada yang di luar, ada yang di dalam. Makanya kegiatan kita untuk membasmi jentik Aedes aegypti itu ada kegiatan survei jentik tadi. Kegiatan itu kita melihat angka bebas jentiknya. Kalau untuk di program DBD diusahakan angka bebas jentiknya itu di atas 95%. Artinya dari hasil kegiatan survei, misalnya 10 rumah yang diperiksa, kalau bisa 1 aja yang ada jentiknya. Jadi semua yang diperiksa itu tidak ada jentik. Makanya tadi angka bebas jentiknya itu harus di atas 95%. Kalau angka bebasnya sudah dinyatakan di atas 95%, insya Allah kasus-kasus baik itu DD ataupun DBD tidak ada terjadi penularan, itu salah satu. Baik, tadi pemirsa diceritakan bahwa nama nyamuk juga banyak, dan penularannya juga bermacam-macam. Untuk penyakit malaria ini, apa termasuk penyakit yang membahayakan? Mungkin? Membahayakan, Bu. Kalau penanganan kita terlambat, itu bisa jatuhnya kepada malaria berat yang menimbulkan pasien bisa koma, kemudian ujungnya adalah kalau terlambat bisa kematian, menyebabkan kematian. Okay. Mungkin dampak apa saja dari penyakit malaria ini dan malaria dan DBD? Kalau dampaknya itu sangat banyak, karena pasien-pasien yang sudah dinyatakan pasien itu positif DBD maupun positif malaria
itu penularannya cepat juga karena dari gigitan nyamuk tadi. Misalnya ada kasus malaria yang positif maupun kasus DBD yang positif, kalau kita tidak mengantisipasi dengan ada kegiatan-kegiatan pemberantasan sarang nyamuk tadi, kemungkinan kita bisa yang sehat bisa terkena karena penularannya itu dari gigitan nyamuk ke nyamuk manusia ke manusia. Jadi perantaranya itu dari nyamuk. Nah, itu yang sangat berbahaya juga. Kalau masalah DBD ini, kalau keterlambatan mengatasi sama dengan malaria, bisa mengalami shock, bisa sampai kematian. Apalagi kalau untuk DBD ini kan ada fasenya, yaitu fase namanya fase kritis, itu antara 4 hari sampai 5 hari itu dia masa kritis. Jadi tidak ada, kalau untuk gejala DBD ini biasanya yang pasti demamnya demam tinggi mendadak, biasanya sampai ada mimisan, sampai ada bintik-bintik merah di kulit, kemudian ada hasil pemeriksaan laboratoriumnya juga. Kalau tidak secepatnya diatasi, ya bisa mengalami shock, bahkan mengalami kematian kayak gitu ya. Pemirsa, untuk kesehatan kita, baik kesehatan keluarga dan lingkungan, sebaiknya kita mungkin ya berkala untuk membersihkan lingkungan ya di rumah maupun di sekitar rumah kita, agar tidak terjadi penumpukan jentik tadi, mulai dari jentik sampai sehingga nyamuknya ya. Baik pemirsa, kita akan melangkah ke segmen kedua, yaitu dengan pengalaman dan kendala di lapangan. Pemirsa, bersama kita dapat mengalahkan malaria dan menciptakan masa depan yang lebih sehat. Pemirsa, kita balik lagi ke segmen kedua, yaitu pengalaman dan kendala di lapangan. Baik Ibu Raudah atau Ibu Tika, kalau di Tabalong bagaimana perkembangan kasus malaria dan DBD, dan itu yang sering terjadi di daerah mana saja? Kita dulu. Ya. Baik. Untuk kasus DBD, kita di Tabalong, kasus-kasus DBD itu memang banyak di wilayah perkotaan, karena wilayahnya padat penduduk, itu sangat berisiko dengan penularan DBD. Kemudian untuk kasus sampai mulai tahun 2019 sampai tahun ini sangat signifikan, kita Tabalong bisa menekan kasus. Semakin tahun semakin menurun kasus kita, yaitu di peringkat terakhir Kalimantan Selatan dalam 13 kabupaten. Artinya kita bisa menekan. Jadi penekanan itu kami lakukan dengan upaya, yaitu mulai tahun 2018 sampai tahun 2024 kita ada kegiatan lomba kawasan bebas jentik. Nah, salah satu kegiatan itu kami bisa mengendalikan masalah penyakit-penyakit DBD, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Alhamdulillah. Jadi selama ini kasus-kasus yang ada, baik itu DD maupun DBD, demam denyu maksudnya, atau maupun yang positif DBD, itu kita yang sudah dilaporkan dari puskesmas itu kasusnya yang tidak mengikuti lomba kawasan bebas jentik, itu salah satunya. Jadi untuk tahun ini kita memang tidak melakukan lagi lomba kawasan bebas jentik, tapi kita melakukan peningkatan teknis dalam pengembangan kawasan bebas jentik. Artinya masyarakat itu walaupun tidak melakukan lomba, tetap melakukan kegiatan-kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dalam pengendalian dan pencegahan penyakit DBD tadi itu. Mungkin salah satu lomba tadi adalah untuk memotivasi ya masyarakat agar bisa bersih ya, agar bisa bebas dari jentiknya. Jadi itu salah satu motivasi
untuk masyarakat juga bagaimana cara mengendalikan masalah penyakit DBD dan pencegahannya seperti apa. Kemudian dalam pengembangan tahun ini kita melakukan peningkatan teknis pengembangan lagi kawasan bebas jentik tadi, itu kegiatannya hampir sama dengan kegiatan lomba juga. Kami mensurvei ke lapangan langsung, memberikan sosialisasi lagi kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, kemudian kepada kader-kader yang melaksanakan survei jentiknya, bagaimana kegiatan pemberantasan sarang nyamuknya. Jadi untuk kegiatan PSN ini diusahakan, kami ada himbauan juga dari Bapak Bupati waktu itu tahun 2021-2022, kami setiap tahun kami perbaharuan untuk edaran masalah pengendalian penyakit DBD ya. Jadi salah satunya itu kegiatan pemberantasan sarang nyamuk secara berkesinambungan serentak gitu, jadi 1 minggu sekali. Jadi paling tidak nanti setiap komplek, RT maupun desa itu ada himbauan. Jadi himbauan kegiatan-kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Apalagi ini udah mulai pancaroba ya? Iya, pancaroba antara hujan dan panas, Ini kemungkinan kita mengantisipasi dulu, jangan sampai terjadi peningkatan kasus, karena peningkatan kasus DBD itu biasanya di akhir tahun sama di awal tahun. Nah itu biasanya seperti itu. Baik Ibu, terus bagaimana penanganan yang dilakukan petugas untuk kasus malaria atau DBD? Mungkin tadi teknisnya ya? Iya, lebih untuk teknisnya. Ya? Bisa diceritakan itu bagaimana? Nah, teknisnya seperti ini. Kita tadi ada kegiatan survei, kegiatan survei jentik. Jadi kader-kader jumantik di wilayah-wilayah, misalnya di tingkat RT, di tingkat komplek, itu kan ada penunjukan jumantik, namanya juru pemantau jentik. Mereka memberikan edukasi ke masyarakat, ke keluarga, bagaimana cara membasmi jentik. Jadi jentik itu tidak mesti di luar rumah, tapi di dalam rumah perlu dibasmi. Jadi satu keluarga itu ada salah satu yang mematikan, memantau jentik, apakah ada jentik. Jadi makanya ada program nasional yang namanya kegiatan satu rumah satu jumantik. Itu yang diedarkan dari Kemenkes juga kegiatan itu. Jadi teknik kita di lapangan itu survei jentik tadi. Jadi tempat-tempat penampungan yang berisiko dengan nyamuk Aedes tadi, kita kalau memang tidak dipergunakan, misalnya ada pot-pot bunga atau ban-ban bekas. Nah itu kalau bisa, kalau nggak dipakai lebih baik dibuang aja atau dikubur kayak gitu, atau dibikin apa namanya pot bikin bunga kalau ban itu kan bisa dibikinkan pot sebagai pot bunga kayak gitu. Intinya difungsikan ke lain. Iya, difungsikan, jangan sampai ada tempat genangan air. Karena gini, selama kita ada kegiatan survei jentik itu, yang banyak kami temukan jentik nyamuk Aedes aegypti itu di tempat dispenser. Nah, dispenser itu karena tempatnya kecil, terabaikan oleh masyarakat gitu kan. Tidak terlihat, jadi itu justru yang kalau di tempat-tempat penampungan kayak bak-bak mandi mungkin udah terbiasa kami karena selalu memantau di sana. Kader-kader jumantik selalu memantau kegiatan survei jentiknya, itu tidak ada. Tidak ada, justru yang ada tempat-tempat kayak bunga, pot bunga yang ada genangan-genangan air kayak gitu. Nah, untuk jenis Aedes aegypti ini, nyamuk penular DBD ini justru dia senangnya di air bersih gitu, bukan di selokan-selokan. Kalau di selokan itu dia menyentuh dengan tanah, itu bukan nyamuk Aedes aegypti. Justru itu kalau memang ditemukan jentik itu cuma nyamuk
colek. Nah, itu nyamuk colek. Nyamuk Itu biasa perbedaannya, ya? iya. Jadi nyamuk Aedes itu dia nyamuknya nyamuk orang kaya, sukanya di air bersih, bukan di air kotor. Itu Baik, dia, Ibu iya. pemirsa harus hati-hati nih di Iya. rumahnya kalau ada genangan air yang bersih itu harus diwaspadai. Kalau tidak terpakai, buang, ya, Iya. dan diamankan untuk agar tidak menjadi sarang jentik. Baik, untuk biasanya adakah kendala yang ditemui ibu saat di lapangan saat penanganan dilakukan? Mungkin misalnya ke suatu tempat kemudian mengedukasi masyarakat, kemudian kendalanya apa mungkin? Kalau kita untuk penanganan DBD itu kendala tuh kalau di lapangan pasti ada, pasti ada. Iya. Jadi salah satunya kendala kita di lapangan itu masyarakat itu masih banyak membuang sampah sembarangan, perilaku lah. Perilaku masyarakat itu masih membuang sampah sembarangan. Contohnya tempat-tempat kaleng atau bekas aqua, botol minum gitu yang berisiko dengan menjadi penampungan air, penampungan air tadi. Kemudian salah satu lagi kendala kita itu masyarakat belum sepenuhnya menyadari dengan pentingnya kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Itu kendala kita masih. Jadi kami perlu edukasi lagi, perlu sosialisasi lagi. Betul, kayak gitu. Gimana? Padahal kita untuk Tabalong kita ada yang namanya sapu aja DBD. Nah, itu inovasi oleh Bapak Taufik Kam SKM. Waktu itu beliau sebagai kasih di P2PM, beliau itu mempunyai inovasi itu namanya itu tadi 10 menit abatisasi jajantik Aedes, artinya luangkan waktu untuk membersihkan, membasmi jentik selama 10 menit aja, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah itu ya. Dan ini pertanyaan terakhir di segmen kedua. Lalu bagaimana seharusnya perilaku masyarakat untuk mencegah terjadinya kasus malaria dan DBD tadi selain yang disebutkan sama Ibu Tika dan Ibu Raudah? Apa saja perilaku yang harus mereka jaga itu? Perilakunya selain apa? Buang sampah tadi? Iya, perilaku paling tidak kita ada namanya kegiatan germas ya. Germas. Nah, itu germas itu udah lengkap. Jadi yang pasti dulu kalau untuk penanganan kasus DBD itu tadi yang lebih penting yaitu pemberantasan sarang nyamuk, itu yang paling kami tekankan sampai saat ini gitu. Ya. Pemirsa, marilah kita bekerja sama untuk melindungi masyarakat dari ancaman malaria dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Jangan kemana-mana, tetap di segmen ketiga. Pemirsa, kembali lagi ke segmen ketiga, yaitu tentang peran masyarakat dan harapan ke depan. Nah, kita kembali ke narasumbernya. Di sini misal diri sendiri atau orang terdekat ada gejala yang mengarah ke malaria atau DBD. Apa yang Ibu lakukan? Segera bawa ke fasilitas kesehatan yang ada seperti puskesmas. Kemudian jika tidak membaik, di sana bisa dilakukan pemeriksaan darah. Tersedia pemeriksaan darah. Kemudian jika tidak, ini kita bisa dirujuk ke rumah sakit. Untuk penanganannya. Untuk penanganannya. Baik. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana harapan atau pesan dari Ibu Raudah dan Ibu Tika sebagai petugas garda depan melawan penyakit yang bersumber dari nyamuk ini? Mungkin dimulai dari Ibu Tika. Kalau kami di malaria, pesan kami karena yang terkena malaria biasanya adalah pekerja hutan seperti kayu biasanya, penebang kayu, kemudian penambang, kayak yang orang yang mendulang itu Bu, itu harapan kami mereka bisa bekerja dengan aman, yaitu dengan membawa kelambu anti malaria, kemudian membawa obat nyamuk
sehingga atau lotion pencegah anti nyamuk itu supaya ketika bekerja atau mereka beristirahat di hutan, mereka dapat terlindungi dari nyamuk malaria dan pulang dengan sehat, tidak membawa sakit malaria ke pemukiman atau desa tempat mereka tinggal. Gitu. Karena itu penyebab berjangkitnya ya, dari pembawa ya, ke rumahnya. Baik, mungkin harapan dan dari Ibu Rauda? Untuk harapan kita untuk pengendalian masalah penyakit DBD ini, harapannya masyarakat itu mulai memahami, menyadari betapa pentingnya melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Jadi kegiatan pemberantasan sarang nyamuk itu dilakukan 1 minggu sekali, minimal 1 minggu sekali, secara serentak dan berkesinambungan. Itu yang kami harapkan. Mudah-mudahan kita di Tabalong bisa mencegah dan mengendalikan penyakit DBD. Menekan serendah-rendahnya kasus DBD. Kemudian ini, apabila ada kasus, misalnya dengan gejala panas tinggi mendadak tadi, apalagi kalau sudah ada terjadi mimisan atau bercak bintik-bintik merah di kulit, ada tanda-tandanya, paling tidak 2 hari panas, kalau sudah dikasih obat tidak turun juga. Dengan biasanya kan masyarakat itu beli obat paracetamol yang biasa dulu, baru ke pasienkes. Kalau bisa dalam 2 hari, kalau tidak ada perubahan, secepatnya dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk tindak lanjutnya. Apakah pasien itu nanti diperiksa darahnya lagi untuk menentukan pasien DBD atau tidak, atau yang pasti pemberian obatnya sesuai. Kemudian antisipasi di rumah juga untuk masyarakat apabila ada anak-anaknya, biasanya yang terjadi banyak pada anak, diusahakan banyak minum air putih itu, iya. Kalau bisa diusahakan kayak gitu. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Raudah dan Ibu Tika yang sudah membersamai kami di sini dan juga membersamai pemirsa yang ada di rumah, karena ini adalah bersifat mungkin berbagi kisah dan edukasi untuk kita semua bagaimana cara pencegahan penyebaran penyakit malaria ini. Baik pemirsa, setiap individu memiliki peran dalam mencegah penyebaran malaria. Mari kita mulai dari diri sendiri dan komunitas kita. Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran dan memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas malaria dan DBD. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Ibu dan keluarga. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.